Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bersama saya Febri Fariza. Ya, saya baru saja menyelesaikan salat Jumat siang tadi di Kota Langsa, Aceh. Ya, meskipun saat ini kita lagi dihebohkan dengan wabah virus corona ya, tapi nggak menghalangi kaum muslim untuk sholat Jumat. Meskipun saya ada beberapa saya baca di Facebook dan di media sosial. Nah, seperti ini nih, di grup Aceh itu kayaknya saya nggak ngerti ya, dengan pemikiran mereka, kenapa mereka bisa berani mengatakan hal demikian gitu. Ya, kita memang boleh yang namanya nggak takut dengan virus corona, tapi kalau kita sepertinya kayak melakukan hal tersebut gitu ya, untuk seperti kayak menantang-nantang, Tuhan juga nggak suka ya. Kita percaya sama Allah, terus kita menghadapi serigala gitu, ya jangan kita lari. Salah seorang guru saya mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah menyuruh beberapa orang itu untuk pergi keluar ya. Kenapa? Karena memang di situ lagi ada virus lepra gitu. Bayangin aja ya. Jadi yang ada salahnya kalau kita kalau memang di suatu tempat tersebut itu sudah ada wabah virus, kita menghindar ya. Kalau bisa jangan sholat berjamaah terlebih dahulu gitu, tunggu lihat reda baru datang. Bukan nggak boleh sholat berjamaah, no ya, tapi tunggu reda dulu baru kemudian. Kita lihat ya di Mekah gitu, sampai ada yang namanya restricted area gitu, boleh sholat berjamaah tapi terbatas. Nah, jadi itu apa? Itu untuk mencegah timbulnya penyakit. Salah satu contohnya pernah kita lihat ya, kita baca, saya dapat itu di Twitter, gara-gara satu orang Korea gitu ya, dia nggak mau dites virus corona. Akhirnya dia pergi ke church, gereja, dan akhirnya gara-gara dia itu 80% penderita virus corona itu disebabkan oleh dia. Jangan sampai hal tersebut terjadi sama diri kita ya, karena kita ngerasa bla 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 nih, ya udah akhirnya terjadi hal yang nggak diinginkan. Ngerti kan maksud saya? Jadi kita boleh lockdown ya, kita boleh social distancing, kita harus menjaga jarak. Ngomongin tentang social distancing ya, ini ada pengalaman yang dibilang lucu ya, agak sedikit lucu gitu ya. Kan saya sholat Jumat tuh ya, saya jalan ke dekat Gedubang Jawa. Ternyata di Gedubang Jawa mereka udah selesai sholat, udah bubar gitu ya. Terus deket Pae Bujo kalau sedang sholat. Akhirnya ya saya harus mencari tempat yang lain, dan ternyata ketika saya menuju ke kalau Masjid Muhammadiyah itu paling cepat ya di Kota Langsa. Jadi kalau misalkan kita mau buru-buru, ya alangkah lebih bagusnya sholat Jumat di Masjid Muhammadiyah ya. Nah, tapi pada waktu itu Masjid Muhammadiyah udah selesai, sama sekali nggak ada orang. Jadi akhirnya saya pergi ke masjid terbesar yang ada di Kota Langsa ya, itu Masjid Darul Falah Kota Langsa, tepatnya di pusat Kota Langsa. Nah, di situ nggak terlalu rame ya. Mungkin juga karena virus corona ataupun juga apa. Tapi mungkin yang saya lihat itu karena masih ada renovasi. Akhirnya ya nggak bisa terlalu rame juga. Nah, jadi setelah saya ambil air wudhu gitu ya, saya kan karena saya terlambat nih, saya deket-deket anak-anak kecil dulu nih. Dan ternyata saya mungkin agak-agak nggak enak di tenggorokan saya gitu, kayak ada apa gitu kan. Jadi saya batuk kecil. Dan si anak-anak tersebut bilangnya sama kawannya, Om itu kayaknya kena virus corona katanya. Jauh. Jadi mereka agak menjauh dari saya ya. Ya namanya anak-anak, walaupun mereka bisik itu kayak bisik-bisik, suara mereka agak gede ya, agak besar. Terus saya dengar, what the fuck, kayaknya apa ya udah. Terus agak saya mepet lagi gitu ya, saya deketin lagi ya. Saya sengaja terus saya batuk sengaja, itu sengaja. Akhirnya mereka menjauh dari saya. Saya dapet gitu deket kayak tiang gitu, tiang besar kan. Akhirnya saya di situ, terus mereka bisik, kayak gimana, sampai ada bapak-bapak denger gitu ya, dan dia menjauh juga dari saya. Bayangin loh.
ya udahlah ya. Jadi kayaknya akhirnya setelah itu kan dalam menjauh kan saya jadi kayaknya kayak agak sedikit gimana gitu, akhirnya agak ke depan. Udah cuman 2 kali aja saya apa namanya nih, pura-pura batuk saya ya. Jadi saya nggak mau ya nanti gara-gara saya pura-pura akhirnya saya dikucilkan dan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan juga. Jadi ya udahlah, setelah itu saya baru benar-benar nggak berbuat sesuatu hal yang ulo-ulo gitu ya. Ngasal-ngasal. Akhirnya telah sholat, pas mau sholat gitu ya, bapak yang menjauh tersebut nggak mau deket saya. Ya udah, inilah akibatnya karena saya melakukan hal-hal yang tidak bagus juga ya. Jadi jangan ditiru.